Misalnya kita ketemu di kereta api, ketemu di terminal bandara, kita bisa ketemu di suatu tempat, tiba-tiba kenal dan tiba-tiba dekat, tiba-tiba entah tukar-tukaran nomor WA dan kemudian seolah-olah terhubung begitu saja gitu, karena memang ada energi, seakan-akan ada energi dan frekuensi yang mendekatkan dua personalitas yang berbeda dalam satu sudut pandang yang sama gitu. Oke, selamat berjumpa kembali dengan saya di kanal Spiritual Indonesia. Ada permintaan untuk kita bicara tentang fenomena soulmate ya. Oke, barangkali kata-kata soulmate ini lebih dekat pada pengertian gaul lah ya. Sering dipakai sebagai terminologi dalam dunia pergaulan milenial. Tapi kalau Gen Z kayaknya nggak kenal soulmate. Soulmate ini dikenal pada generasi saya, generasi Y, dan generasi milenial. Kalau Gen Z nggak kenal soulmate. Sementara ada istilah lain yang menggantikan soulmate namanya twin flame. Twin flame bahkan lebih tua dari generasi Y, di golden generation. Twin flame itu ada pada sekitar tahun 60-70 ada twin flame. 80-90 ada soulmate. Sisa kesananya ya macam-macam istilahnya. Ada zaman, ada istilah, dan ada orangnya gitu kan. Kata Mas Tukul begitu kan. Soulmate tidak harus berarti berbeda gender ya, berbeda identitas. Tidak berarti pacaran ya, tidak berarti dating, itu beda banget. Soulmate adalah kesamaan cara pandang, kesamaan cita-cita, kesamaan banyak hal pada diri dua orang, sehingga itu menjadi jembatan komunikasi yang begitu intensif, begitu dekat, begitu dalam, sehingga hubungan itu seolah-olah begitu melekatnya, seolah-olah dan seakan-akan dua person ini tidak lagi dapat dipisahkan ruang dan waktu. Ini disebut soulmate gitu ya. Tapi dalam pengertian dating, dalam pengertian pacaran, soulmate kadang-kadang diartikan bahwa itu menjadi alasan bagi seseorang untuk selingkuh karena gue ketemu soulmate gue gitu. Nah, kalau menurut saya tidak seperti itu. Jadi soulmate tidak memiliki dimensi negatif, tidak memiliki dimensi merusak satu tatanan dan hubungan yang sudah permanen. Banyak sekali yang namanya dalam tanda petik seksual predator yang menggunakan istilah soulmate untuk mencari korban-korban yang dapat dimanipulasi pikirannya untuk dapat menyerahkan banyak hal kepada dirinya untuk keuntungan-keuntungan pribadi gitu. Oleh karena itu agak hati-hati kalau ada orang menggunakan istilah soulmate dalam konteks dan dalam kondisi yang sangat rentan terhadap eksploitasi, terhadap potensi-potensi penipuan, potensi-potensi gratifikasi seksual, potensi-potensi kekerasan seksual, potensi-potensi penyelewengan perilaku gitu. Soulmate kita kembalikan kepada ranah yang suci lah, ranah yang ada dasar etika dan ada dasar kebenaran moralnya gitu. Soulmate tidak harus selalu berakhir di hubungan seks. Soulmate tidak harus selalu berakhir pada transaksi sesuatu, tapi soulmate bisa hanya misalnya kita ketemu di kereta api, ketemu di terminal bandara, kita bisa ketemu di suatu tempat, tiba-tiba kenal dan tiba-tiba dekat, tiba-tiba entah tukar-tukaran nomor WA dan kemudian seolah-olah terhubung begitu saja gitu, karena memang ada energi, seakan-akan ada energi dan frekuensi yang mendekatkan dua personalitas yang berbeda dalam satu sudut pandang yang sama gitu. Dengan adanya teknologi yang hari ini, kadang-kadang soulmate itu adalah yang sering berhubungan di WA kita gitu. Karena kadang-kadang antara suami istri jarang WA-WA-an gitu. Justru yang aneh yang di WA itu malah apa ya? Orang yang merasa kita dekat gitu.
Kadang-kadang kita punya orang tua, punya bapak, punya ibu, tapi kita jarang WA orang tua kita. Kita lebih dekat WA orang tua orang. Ini fenomena soulmate di dunia modern kayak begitu. Ada platform-platform lain yang juga yang sekarang dikenal sebagai sosial media. Anda bisa melihat karakter teman pada profil Instagram Anda, profil Facebook Anda, maka di situ Anda melihat bagaimana artificial intelligence dapat mengenali seperti apa soulmate yang atau orang-orang yang terhubung dengan lingkar dalam dan lingkar luar yang ada dalam kehidupan kita gitu. Itulah soulmate. Jadi untuk melihat soulmate sekarang mah gampang banget. Kalau zaman dulu mungkin butuh orang pinter, butuh dukun, butuh ini dan itu. Kalau zaman sekarang Anda tinggal buka sosial media Anda lihat aja. Di sosial media Anda lingkarannya siapa aja. Dan lingkaran itu Anda bisa lihat lingkaran yang dalam, lingkaran semi dalam, lingkaran luar, lingkaran sangat luar. Anda kan lihat tuh karakteristik diri Anda melalui cerminan soulmate Anda. Itu apa sih gunanya? Dengan mengenali profil-profil seperti itu, kita lebih bisa mengenal siapa diri kita. Ujungnya di sana tujuannya soulmate. Dengan mengetahui pasangan kita akan mengetahui siapa diri kita. Kalau orang bilang kalau ingin tahu seseorang, maka kenalilah sahabat-sahabatnya. Kalau ingin tahu siapa seseorang, dengarlah cerita-cerita tentang dia pada musuh-musuhnya, bukan pada temannya. Konon katanya begitu. Nah, soulmate ini lebih spesifik bahwa soulmate ini adalah orang yang bisa menjelaskan kita begitu mendalam. Dan ketika dia menjelaskan siapa kita tidak mereject, kita tidak bisa bukan melawan, kita tidak mendebatnya karena apa yang diucapkan oleh orang-orang yang menjadi soulmate adalah kebenaran juga buat kita. Sebuah kebenaran yang tak tertolak dan sebuah kenyataan dan pandangan-pandangan yang dapat kita gunakan untuk perbaikan-perbaikan dalam kualitas kehidupan kita. Bahkan dalam kondisi-kondisi di mana kita butuh sumber daya, butuh hal-hal istimewa yang membantu kita mengatasi masalah-masalah yang ada. Kira-kira sementara waktu soulmate di situ. Nah, silakan pemirsa komen di bawah, mungkin akan saya bantu jawab. Kalau memiliki aspirasi, saya kok begini-gini, Mas Hendra, saya kok begitu-begitu, seolah-olah saya begini-begini. Di komen aja, nanti mungkin akan saya jawab. Dan secara unik untuk teman-teman saya yang ada di FB, di lingkar saya dan di lingkar teman-teman di seputar saya, saya bisa memberikan gambaran sedikit banget ya tentang bagaimana saya melihat sahabat sebagai soulmate-nya para sahabat. Saya membuka diri dan saya meminta para sahabat untuk memperkenankan diri saya menjadi soulmate seluruh sahabat yang menonton episode kali ini. Saya minta dengan segala hormat, dengan segala kerendahan hati, para sahabat dapat menerima saya sebagai soulmate. Bagi kawan-kawan sahabat pria, saya ingin menjadi sahabat yang baik. Bagi kawan-kawan sahabat yang wanita, saya ingin menjadi kakak atau adik yang baik. Untuk sahabat-sahabat yang belum mengenal saya secara fisik, hanya mengenal dunia maya, saya ingin sekali berkenalan secara fisik untuk dapat memiliki pengalaman-pengalaman baru dalam kehidupan saya dengan menemukan hal-hal yang mungkin berharga yang belum pernah saya alami sebelumnya. Oke, saya tunggu like-nya dan komennya. Kalau subscribe pasti subscribe lah ya. Kira-kira demikian soulmate. Kita akan berjumpa lagi dalam pembicaraan yang lebih detail setelah menunggu komen. Nanti komennya kita analisis, nanti kita eksplorasi. Tiap komen itu menjadi sebuah konten. Oke, kira-kira demikian. Salam soulmate, salam keakraban, salam kebahagiaan untuk seluruh teman-teman di Spiritual Indonesia. Oke.